Operasi plastik biar cantik, tapi malah hancur. Inilah cerita horor artis Korea yang terobsesi dengan operasi plastik. Han Hye Kyung adalah seorang penyanyi yang lumayan terkenal di Korea Selatan dan di Jepang di tahun 1980-an. Han Hye Kyung memiliki wajah yang cantik, senyum yang manis, dan suara yang sangat bagus. Bahkan itu semua diakui oleh banyak orang. Tapi di Korea Selatan pada saat itu dan saat ini juga banyak warga yang terobsesi untuk mengubah bentuk wajah dan juga badannya dengan secara instan, yaitu dengan operasi plastik. Meskipun wajah Han Hye Kyung pada saat itu bisa dibilang cukup cantik, tapi dia itu masih merasa kurang cantik, terutama ketika melihat wanita yang jauh lebih cantik dari dia. Akhirnya, dia pun memutuskan buat operasi plastik. Yang jadi masalah adalah klinik tempat dia itu melakukan operasi plastik nggak memiliki izin, alias ilegal. Pada awalnya, Han Hye Kyung ini mulai menyuntikkan botox ke hidung, ke pipi, dan juga ke dagunya. Dan hasil dari penyuntikan yang pertama itu bisa dibilang cukup memuaskan. Han Hye mulai lebih pede ketika berhadapan langsung dengan orang dan juga ketika lagi bernyanyi. Dari hasil yang lumayan oke ini, Han Hye mulai terobsesi. Setiap dia habis manggung, dapat duit, dia pasti langsung operasi. Terus dia manggung lagi, dapat duit lagi, operasi lagi. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Hingga akhirnya ketika Han Hye mulai memasuki umur 30-an, wajahnya mulai mengalami pembengkakan. Lo bisa lihat nih, badannya itu langsing, tapi wajahnya itu gede banget. Karena ada perubahan di wajahnya yang dari tadinya cantik jadi kayak gitu, akhirnya job-jobnya dia ini mulai berkurang. Masalah ekonomi mulai menghampiri Han Hye. Tapi ya namanya lingkaran setan, Han Hye ini mikir kalau ini kan dia jadi nggak dapat job karena wajahnya kayak gini. Kalau dia itu pengen dapetin job, berarti dia harus operasi lagi. Akhirnya dia datang lagi ke klinik abal-abal tersebut dan minta dioperasi lagi. Tapi masalahnya karena dia ini nggak punya duit, dia pun memaksa dokter untuk menyuntikkan cairan lain selain botox yang efeknya itu bisa berefek kayak botox. Akhirnya dokter abal-abal itu pun ya tetap menyuntikannya walaupun nggak tahu itu zatnya apa. Keluarganya Han Hye itu sebenarnya udah memperingatkan, udah lu jangan pergi buat operasi lagi, ini udah mulai makin parah. Tapi Han Hye nggak pernah mendengarkan itu. Sampai akhirnya kondisi wajahnya pun semakin memburuk. Ekonomi juga makin buruk, dia makin nggak punya duit. Akhirnya Han Hye ini pun semakin stres, makin ngaco pikirannya, dan dia itu tetap pengen operasi plastik. Tapi karena nggak punya duit, akhirnya dia mulai bereksperimen dengan wajahnya sendiri. Awalnya dia itu mencairkan krim-krim wajahnya dia. Setelah dicairin, lalu dia mulai mencuntikkan krimnya itu ke mukanya sendiri. Semakin lama krimnya udah habis, dia nggak punya duit buat beli krim lagi, dia mulai menyuntikkan minyak goreng. Sampai akhirnya terakhir tuh dia mulai menyuntikkan semen. Iya, semen yang buat bangun rumah. Semen itu dicairin lalu disuntikin ke mukanya sendiri. Bukannya makin cantik, yang ada makin hancur. Lo lihat sendiri, yang tadinya wajahnya cantik kayak gini, lama-lama berubah menjadi kayak gini. Tebal muka manusia normal itu seharusnya cuma setebal 5 mm. Tapi wajahnya Han Hye itu tebalnya 3 cm, yang berarti sekitar 6 kali lebih tebal dari wajah manusia normal. Akhirnya Han Hye pun melakukan operasi untuk mengangkat ataupun membentulkan mukanya dia, dan setelah operasi itu, dokter berhasil mengambil zat yang nggak dikenal seberat 4 kg. Dari operasi itu pun, dari yang mukanya kayak gini, berubah jadi kayak gini. Ya walaupun nggak bisa kembali ke wajah aslinya, paling nggak ini jauh lebih baik. Ayo, siapa di sini yang mau operasi plastik? Coba dipikirin lagi, dan jangan pernah ke klinik abal-abal. Anak kosan harus hati-hati, karena ini gue dapat kiriman cerita menyeramkan yang terjadi sama anak kosan. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang menakut mendingan skip aja. Cerita ini dikirim oleh Alda. Di tahun 2010, Alda ini kuliah di salah satu universitas negeri di daerah Jawa Tengah. Karena Alda berasal dari Bekasi, dia pun memutuskan buat ngekos di sana. Alda dapatlah tuh satu kosan yang gak terlalu jauh dari fakultasnya. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 10 menit. Kosannya itu terdiri dari 2 lantai, dan total ada 20 kamar. Alda tinggal di kamar kosan di lantai 1, di kamar nomor 7. Penghuni kosan itu kebanyakan senior, dan yang maba mahasiswa baru itu cuma 3 orang.
Alda dan 2 orang temannya yang lain. Nah, beruntungnya adalah anak-anak mahasiswa baru ini bertiga, dia itu dapat kamar di lantai 1 semua. Jadinya antar mahasiswa baru ini cukup dekat. Walaupun sebenarnya Alda masih ngerasa agak takut sama senior-seniornya yang lain. Sebulan 2 bulan awal nggak pernah ada apa-apa. Nah, di bulan ketiga nih, Alda mulai mendapatkan gangguan. Di bulan ketiga ini, udah beberapa malam, Alda itu selalu ngedenger kalau di kamar atasnya, tepat di kamar atasnya, itu kayak ada orang yang lompat-lompat. Dan itu berlangsung cukup lama, mungkin sekitar 15 menit. Di situ Alda itu mikir, oh ini jangan-jangan kakak senior yang di atas lagi olahraga kali ya, lagi workout. Dan karena itu jam 8 malam, jadinya Alda nggak terlalu masalah. Suara itu terus terdengar selama 4 hari. Setelah lewat 4 hari, suara itu udah nggak ada lagi. Tapi di minggu depannya, tepat di malam Jumat, Alda ini mendapatkan gangguan yang ngebuat dia itu harus pindah dari kosan itu. Jadi di malam Jumat, ketika Alda ini lagi main handphone, saat itu jam 9 malam, tiba-tiba Alda ini ngedenger lagi suara lompat-lompat di atas kamarnya. Tapi kali ini suara lompatannya itu jauh lebih kenceng, kayak memaksa ataupun emang sengaja ngegangguin si Alda. Di situ Alda ini ngedumel, ngapain sih orang ya lompat-lompat jam segini? Tapi setelah Alda ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia itu ngedenger di langit-langitnya kamarnya dia itu ada suara yang jawab. Keganggu ya. Aduh anjir, merinding gua. Itu suara bener-bener jelas banget dan arahnya dari atas. Ngedengar suara itu, Alda itu tiba-tiba langsung merinding badannya. Gue juga merinding tuh. Karena itu suara bener-bener kedengaran jelas. Dan di situ Alda ini ngerasa aneh. Lah gue kan cuma ngedumel doang. Gak mungkin orang di atas ini bisa ngedenger omelannya Alda. Di tengah-tengah merindingnya, Alda masih merhatiin langit-langitnya dia. Tiba-tiba dari langit-langit kamarnya, tepat di samping lampu, muncul wajah sesosok wanita. Jadi kayak nembus gitu tuh segini. Itu perempuan, wajahnya itu pucat, tapi rambutnya itu kayak agak-agak botak dan tipis-tipis gitu. Sosok wanita itu yang kelihatan kan cuma mukanya doang. Nah itu sosok langsung nyengir, senyum ke arah Alda. Mungkin senyumannya itu kayak gini kali ya. Wajah itu muncul kurang lebih selama 3-5 detik. Terus wajah itu balik lagi ke atas, menghilang. Di situ, aduh anjir merinding gue. Di situ Alda langsung lari ke kamar temennya yang sama-sama maba sambil nangis-nangis. Temennya yang didatengin sama Alda ya panik juga dong. Kenapa ini kok temennya nangis-nangis kayak gitu? Badannya juga menggigil parah. Ditanyain gak mau cerita, cuma nangis doang. Akhirnya temennya ini manggil-manggil penghuni kosan yang lain. Akhirnya pada datang semua, pada nenangin Alda di situ. Setelah Alda tenang, Alda ini dipaksa buat cerita. Diceritain lah semuanya. Dan kata para penghuni kosan, terutama yang di lantai 2, kamar yang berada tepat di atas Alda itu dari beberapa tahun yang lalu kosong. Dari mereka awal ngekos di situ, dari masuk kuliah, nggak pernah ada yang ngisi kamar itu. Akhirnya Alda pun memutuskan buat pindah dari kosan itu. Ayo yang kamar kos di samping, di atas, dan di bawahnya kosong, hati-hati ya. Kalau lu suka dengerin cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gua.